Selamat siang sahabat Suara Umat, kita berjumpa kembali di pelataran Candi Plausan Klaten. Dan siang hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini mengenai seberapa jauh kaitan budaya dengan keberadaan kita saat ini. Nah, saya perkenalkan dengan sahabat umat. Ini narasumber kita ini saya sapa dulu. Selamat siang, Abah. Selamat siang. Selamat Ya, siang. Yusuf, selamat siang juga sahabat umat. Selamat berkenalan dulu dengan saya. Ya, sekilas tentang narasumber kita pada siang hari ini saya akan perkenalkan secara singkat. Ini penggiat budaya dengan kiprahnya dia memakai wayang golek. Beliau adalah Pendeta Daniel Pujarsono, MNC, yang saya ini juga menggembalakan di sebuah gereja di Berbah, Sleman. Begitu ya, Abah ya, Berbah, Sleman. Nah, tapi lebih kepada yang unik yang kita akan tampilkan siang hari ini adalah seorang pendeta yang latar belakang gereja bukan gereja yang tua, tetapi dia konsisten terhadap memelihara budaya. Ini kita akan menggali bersama-sama dengan sahabat umat dimanapun berada. Saya akan bertanya nih Abah, apa yang melatar belakangnya Abah sehingga terpanggil memakai budaya sebagai alat untuk Abah pakai dalam kiprah pelayanan Abah? Ya, saya sebenarnya melihat satu keprihatinan bahwa bagaimana seringnya terjadi konflik antara agama dengan budaya yang ada. Ya. Ya, sehingga kemudian mulai merenunglah bahwa ternyata kan kita paham betul bahwa sebelum agama itu ada masuk Indonesia, budaya itu sudah ada. Ya. Ya. Cara orang mengajar, kebiasaan-kebiasaan mengajar itu merupakan satu budaya kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita belajar dari situ, apa salahnya ketika kita belajar? Justru kalau kita belajar bahwa ketika agama itu masuk, budaya mengajarkan orang itu untuk beragama. Cuma kemudian beralih sekarang justru bagaimana agama itu menggerogoti budaya. Bahkan berusaha untuk menghancurkan budaya yang ada di Indonesia. Dan itu menjadi satu konflik yang akhirnya orang luar negeri mengenal budaya Indonesia, sementara kita sendiri lupa terhadap budayanya. Wah, itu berarti harus menjadi perhatian khusus ya, Abah ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Abah. Kalau tadi mengatakan bahwa budaya yang terjadi sekarang ini justru dihancurkan oleh agama, katakan begitu ya. Bukan dihancurkan, katakanlah orang lebih beragama, identik beragama, melupakan jati diri sebagai budayanya. Ya. Nah, upaya Abah bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah yang selanjutnya yang saya lakukan adalah kita kembali kepada tokoh-tokoh agama yang masuk ke Indonesia dulu. Jadi dulu mereka masuk ke Indonesia justru bisa masuk dengan budaya. Iya. Iya, jadi bisa. Saya juga anti sinkretisme sebenarnya. Tetapi kita belajar untuk bagaimana mengajarkan budaya itu justru menjadi alat. Dan bukan penghambat. Di dalam syiar. Di dalam syiar, di dalam pemberitaan tentang kabar baik. Jadi budayalah yang kemudian digunakan untuk menjadi alat supaya firman itu masuk. Dan itu ternyata itu adalah Alkitabiah. Yesus seringkali menggunakan budaya yang ada untuk apa? Untuk mencapai tujuan memberitakan firman. Contohnya pada hari Sabat Yesus masuk. Iya kan? Pada hari-hari tertentu Yesus ada. Tapi justru disitulah bagaimana dia memperkenalkan kabar baik. Iya. Memakai budaya tradisi Yahudi lah ketika itu ya. Betul. Iya. Nah, tadi yang menarik nih Abah, memang ada indikasi ya, katakanlah indikasi ini benar atau salah, nanti Abah mungkin bisa menjelaskan terkait tadi penggunaan budaya itu diidentikan dengan sinkretisme. Nah, mungkin Abah bisa menjelaskan sedikit. Ya, kita ini kan bangsa yang multikultur ya. Ya. Dan sebenarnya dari mulai anak-anak kita dididik ada sesuatu yang harus dikerjakan sehingga kemudian menjadi culture ya. Lalu kemudian yang bahaya kan kemudian menjadi orang itu kemudian menjadi tidak lagi berbudaya, anti ya. Nah, saya berusaha untuk menggunakan, kenapa orang menentang? Sebenarnya orang menentang karena kebanyakan tidak mau belajar.
Contohnya lah, kita ketika orang melihat tuh Pak Yusuf kok tiba-tiba diam, jangan-jangan marah sama saya nih. Iya. Tapi ketika kenal loh ternyata lagi sakit gigi kan gitu. Demikian juga terhadap budaya. Satu contoh ada budaya yang menyebutkan bahwa ketika orang tunangan biasanya ada sirih merah. Iya. Maaf, sirih ayu. Nah, kenapa harus sirih ayu? Saya coba belajar sirih ayu itu. Nah, ternyata sirih ayu itu adalah sirih yang segar. Iya. Kemudian garisnya bertemu. Nah, artinya apa? Dalam sebuah pertunangan itu harusnya kan sebuah perjodohan itu saling mencintai bertemu. Dan orang yang saling bertemu maka kemudian akan memberikan kesegaran. Jadi ceria gitu. Ceria ya. Gitu. Jadi ya contoh begitu ya. Contoh tumpeng. Tumpeng itu kan orang, aduh ini kalau sekarang emang tumpeng lebih kepada hiasannya. Padahal dulu adalah kepada rasa dan bentuk dari leadership sebenarnya. Yang mengerucut itu ya. Seorang pemimpin tidak bisa sombong, tetapi itu juga adalah hablum minallah, hablum minanas. Hubungan kepada Allah manusia. Dan itu ke atas itu kepada Tuhan. Makanya lebih kecil ya ke atas ya. Dan itu sebenarnya ketika orang memberikan tumpeng saja kadang keliru. Kadang ulang tahun Pak Yusuf ulang tahun dipotong dikasihkan. Itu salah besar. Oh, harusnya? Kenapa? Karena itu berarti yang diberkati Tuhan itu hanya yang ini, yang lain tidak. Harusnya itu diambil, kemudian ditekan, jadi semua baru dibagikan. Jadi semua dapat berkahnya. Oh, wah ini sahabat Suara Umat memang luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari dan cermati, nilai-nilai budaya itu tidak kalah juga dengan nilai-nilai agama yang memberikan spirit, filosofi yang baik dalam kehidupan kita ya Abah ya. Betul. Jadi sekarang bagaimana kalau di iman kadang-kadang orang kan pakai alegoris ya. Lebih parah lagi daun berbicara gitu. Tapi saya lebih senang ketika tumpeng. Contohnya ingkung. Ingkung itu kan asalnya dari kata menekung. Menyembah. Makanya dalam ingkung itu kan yang tidak ada jeroan. Barang yang busuk. Ya, yang mudah busuk ya. Kemudian juga bulu. Yang ada utuh dari kepala sampai ke kaki. Itu ingkung. Dan itu kalau dalam firman Tuhan. Kan Roma 12 ayat 1 kan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berbau harum di hadapan Allah. Seutuhnya kata menekung itu begitu. Jadi kita coba mengambil satu hikmat untuk kita menjelaskan kepada umat. Baik, ini sebetulnya kalau kita percakapan ini kita mau gali lebih dalam pasti akan lebih menarik dan lebih mendalam. Tetapi karena kita dibatasi waktu untuk bincang-bincang kita dengan Abah Daniel sambil menikmati kopi dan makanan khas Klaten. Jadi nanti pada saat kesempatan yang lain kita akan lanjutkan sejauh mana kemudian budaya itu akan mempengaruhi kehidupan kita, lalu kemudian nilai-nilai itu jangan juga sampai tergerus, kemudian budaya kita lebih mementingkan budaya luar, ya entah itu Eropa, entah itu Arab, entah itu Cina ya, tetapi kita justru melupakan budaya kita yang adiluhung. Sahabat umat, saya kira bincang-bincang kita siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Abah sudah menyiapkan waktu untuk sahabat semuanya yang dimanapun berada dengan Suara Umat. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang, Tuhan memberkati.